Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Sumi Rahayu, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri Kaliabang Tengah 8, Bekasi. Perkenalkan, beliau adalah Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Dede Saipuddin, dan pengajar praktek saya yaitu Ibu Liana. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Dalam aksi nyata ini ada dua kegiatan yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu pembuatan kesepakatan kelas. Yang kedua adalah pengimbasan budaya positif yang saya lakukan kepada rekan-rekan guru di SDN Kaliabang Tengah 8, Bekasi. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Latar belakang kegiatan. Di zaman sekarang ini, kemajuan teknologi sangat pesat. Anak-anak dengan mudah dapat mengakses informasi-informasi dari seluruh dunia dengan media internet. Namun, kemajuan teknologi ini jika tidak diimbangi dengan karakter dan keimanan yang kuat, maka akan berdampak negatif pada siswa. Untuk mengantisipasi adanya dampak negatif tersebut, kita sebagai pendidik harus melakukan langkah-langkah pencegahan. Salah satunya adalah menanamkan budaya positif di sekolah-sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua murid, para tokoh masyarakat, dan juga murid-murid. Dengan kita menerapkan budaya positif di sekolah, diharapkan murid-murid akan memiliki karakter yang baik dan kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Dengan memiliki karakter yang kuat, diharapkan anak-anak dapat menyeleksi budaya asing yang masuk ke negara kita. Jika sesuai dengan budaya lokal, maka akan menerimanya, dan jika tidak sesuai, maka akan menolaknya. Tujuan aksi nyata. 1. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan penuh kesadaran diri. 2. Menciptakan murid yang merdeka, disiplin, dan berkarakter kuat. Tolak ukur. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru kelas dan para murid. 2. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk membicarakan pentingnya budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk mengadakan pengimbasan kepada rekan guru di sekolah. 2. Membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas. 3. Mengadakan pengimbasan budaya positif kepada rekan guru di sekolah. 4. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. 5. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid-murid supaya rencana yang sudah disusun dapat berjalan dengan lancar dan sukses. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Dukungan dari orang tua murid untuk melaksanakan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah pembuatan kesepakatan kelas. Baik, ditempel. Ya. Barisin, ya. Ayo. Aisyah, lanjut. Boleh. Iya.
dan kelas kita tertib dan menyenangkan. Ternyata membuat kesepakatan itu seru loh. Terima kasih Bu Sumi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah pengimbasan modul 1.4 Budaya Positif di SDN Kaliabang Tengah 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kaliabang Tengah 8, Bapak Ahmad Basri, SPDSD. Sama kita hormati Ibu Hajar Sumi Rahayu SPD serta Bapak Ibu peserta PDP SDN Kaliabang Tengah 8 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir kumpul dalam rangka pengimbasan di SDN Kaliabang Tengah 8 dengan narasumber Bu Hajar Sumi Rahayu SPDSD CGP Angkatan 7 yang insya Allah pada hari ini akan menyampaikan materi tentang pengimbasan di SDN Kaliabang Tengah 8. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Ahmad Basri SPDSD kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadillah Bapak Ibu Dewan Guru SDN narasumber pembahasan penyebaran pemahaman materi modul budaya positif pada tahun dulu Ibu Hajar Sumi Rahayu SPDSD yang kami hormati, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kinerja Bapak Ibu Guru pemateri CGP Angkatan 7 di mana pada hari ini akan melaksanakan kegiatan pengimbasan penyebaran pemahaman materi modul 1.4 budaya positif kepada rekan guru di SDN Kaliabang Tengah. Seraya mengucapkan terima kasih, seraya kita sama-sama membaca basmalah, kegiatan ini kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Mohon diperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Kepala Sekolah kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya mari sama-sama mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman materi modul 1.4 budaya positif kepada rekan guru di SDN Kaliabang Tengah 8 Bekasi yang akan disampaikan oleh Bu Hajar Sumi Rahayu SPD. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Kita semangat dulu ya Bapak Ibu. Kelihatannya kok agak loyo. Kita semangat dulu ya. Coba di tes semangatnya. Bekasi keren. Bekasi keren. SDN Kaliabang Tengah 8 luar biasa. Ya, tepuk tangan. Kita masih semangat ini ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kaliabang Tengah 8, Bapak Ahmad Basri SPD MSI, Bapak dan Ibu Guru SDN Kaliabang Tengah 8 yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat kesempatan sehingga pada hari ini, pada siang ini kita bisa melaksanakan acara pengimbasan yaitu penyebaran pemahaman materi modul 1.4 budaya positif kepada rekan guru di SDN Kaliabang Tengah 8.
Bersama saya Suni Rahayu, CGD Angkatan 7 dari Kota Bekasi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang mengikuti ajaran beliau insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Quran bersama-sama. Kita niatkan mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apa. Akhirnya ma'akulli niatin sholihah berangkat Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sebenarnya modul dari pendidikan guru penggerak ya. Bapak Ibu saya cerita sebentar ya, sedikit ya. Jadi kita mengikuti pendidikan guru penggerak sudah berjalan 2 bulan. Rencananya 6 bulan. 2 bulan ini sudah menyelesaikan 1 modul, di mana modul 1 ini terdiri dari 4 submodul. Yang pertama filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua atau 1.2 itu nilai dan peran guru penggerak. Yang 1.3 visi guru penggerak. Yang ini yang terakhir 1.4 budaya positif. Dan tugas dari CGP, saya selaku peserta CGP harus memberikan pengibasan, harus memberikan pemahaman kepada rekan-rekan guru di lingkungan sekolah masing-masing. Dan lumayan sekali ini materi budaya positif ini, materinya sangat luar biasa dan juga banyak. Tapi materinya itu sebenarnya ada di depan kita dan sering kita melakukannya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada budaya positif yang terlintas di benak atau di pikiran Bapak Ibu itu kira-kira apa ya budaya positif? Coba silakan Bu Tati. Betul, mengucapkan salam. Iya, yang lainnya pasolan, tegur sapa. Betul, ini materi di depan kita semua ya. Setiap hari kita melakukannya, cuman kita masih kurang untuk membangun. Jadi tujuan dari pemahaman ini supaya kita membangun budaya positif di lingkungan kita. Jadi budaya positif itu betul, budaya itu kebiasaan, positif itu yang baik. Jadi kebiasaan yang baik yang ada di lingkungan kita merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid akan menuntun murid menjadi pribadi yang berkarakter baik dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan yang sangat penting ya. Jadi murid-murid kita itu tergantung kita para guru bagaimana mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, membangun suatu budaya positif. Karena budaya positif ini akan membentuk suatu karakter yang kuat pada diri anak dan menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri siswa. Di sini guru sebagai teladan bagi murid-muridnya harus dapat menjadi contoh dalam mewujudkan budaya positif baik itu di kelas maupun di sekolah. Lanjut ya Bu ya? Lanjut, masih semangat kan? Semangat.
Di sini konsep-konsep budaya positif ada 8, cukup banyak ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pendidikan, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi, yang ketiga disiplin, yang keempat nilai-nilai kebajikan, yang kelima 5 kebutuhan dasar manusia, keenam 5 posisi kontrol, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Materi yang sering kita lakukan, cuma teorinya kita belum tahu, ternyata itu ada teorinya. Saya juga tahunya di CGP ini, di pendidikan guru penggerak ini. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Kita masuk ke paradigma pendidikan, perubahan paradigma pendidikan. Ini pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ternyata pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan, ya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang selama ini kita belum paham, ternyata tujuannya itu menuntun dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi murid harus bahagia untuk terjun ke dalam masyarakat sehingga dia mampu berdikari sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Jadi kita tidak bisa merubah kodrat anak. Jadi hanya bisa menuntut, mengarahkan. Tapi kalau kodrat anak itu sudah ada masing-masing dan itu berbeda-beda. Jadi ibaratnya petani, kita itu petani, benih itu murid-murid. Jadi walaupun kita menanam dengan merawatnya itu sama, kita beri pupuk sama, kita basmi hama-hamanya juga sama, namun nanti tanaman yang tumbuh itu pasti tidak sama, beda-beda. Ada yang besar, ada yang subur, ada yang juga kecil atau kurus. Jadi itu sudah menurut kodrat alam masing-masing, karena memang pendidikan itu sesuai kodrat alam anak. Jadi potensi apa yang ada di anak itu mereka semuanya berbeda. Tinggal kita bagaimana menuntun, mengarahkan supaya anak-anak itu tidak melenceng atau kita arahkan ke arah yang lebih baik. Ya Bapak Ibu, kita lanjut ke tadi, pendidikan berpusat pada guru dan pendidikan berpusat pada murid. Siapa yang memberi penjelasan tidak apa-apa, kita sharing aja ya Bu ya. Mohon maaf saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih tahu, tapi kita sharing-sharing aja, kita belajar bersama. Ya silakan Pak, Bu, mungkin ada yang pendapat bagaimana pendidikan berpusat pada murid dan pendidikan berpusat pada guru. Enggak, Pak? Mungkin untuk pendidikan berpusat pada murid, karena sekarang kita masih bertahan jadi kita sebagai guru atau sebagai pamong masih pancing murid supaya nantinya kedepannya siswa-siswa lebih terbiasa dan akhirnya pendidikan berpusat pada murid akan lebih terbiasa, sehingga memang jika kita terus-terusan
banyak banget anak yang akan tidak, karena kemampuan anak berbeda-beda, bicara itu berbeda. Terima kasih kepada Pak Fikri. Mungkin yang lain ada pendapat atau sama Ibu ya? Ya betul sekali dibicarakan Pak Fikri, yaitu pendidikan berpusat pada guru. Itu guru ya, kita guru menerangkan, murid mendengarkan dengan anteng. Jadi yang aktif adalah guru. Itu kita ubah menjadi pendidikan berpusat pada murid. Kalau dulu muridnya duduk anteng, kita menerangkan, terus mengerjakan sama-sama, selesai. Tapi sekarang yang aktif adalah murid. Guru di sini hanya sebagai pembimbing, yaitu perannya sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator. Jadi nanti murid lebih banyak bergerak, berkreasi, berinovasi, dan lain-lain. Itu yang kita sudah paham tentang perubahan paradigma pendidikan. Lanjut Bu. Lanjut. Di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi pendapat kita itu kalau guru mengontrol murid itu sebenarnya cuma ilusi saja. Misalkan si A diminta melakukan apa, misalkan dia salah, kemudian diminta melakukan keliling lapangan, misalnya dia nurut, tapi itu cuma saat itu juga, maksudnya saat itu saja. Sebenarnya di dalam hati murid atau si anak itu juga hanya ingin menyenangkan kita, paham ya Bu ya? Jadi kita tidak bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi saja. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya itu penguatan positif itu seperti rujukan, kemudian penghargaan, imbalan, misalnya ayo dikerjakan, siapa yang mengerjakan nomor 1 ibu kasih permen. Nah itu kan sudah kita lakukan ya Bu, terserah saya juga melakukannya. Dan ternyata itu cuma ilusi, cuma sekejap aja. Ternyata itu tidak untuk jangka panjang, hanya sebatas kita senang sudah, dan anak juga besok bisa melakukannya yang lagi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita mengkritik anak dulu, itu tidak akan membuat karakter anak bertambah kuat. Jadi itu hanya ilusi saja. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau masih badan maju di depan, kadang-kadang kan kita seperti itu ya Bu ya. Itu kita memaksa dan anak menuruti kita, tapi itu hanya sebatas itu saja. Jadi itu hanya ilusi, tidak selamanya tidak seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, itu tentang miskonsepsi. Jadi kita harus berubah bahwa kita memang tidak bisa mengontrol anak-anak. Ya, lanjut Bapak Ibu. Lanjut, kita lanjutkan tentang perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Dulu kita menganutnya itu stimulus respon. Sekarang kita akan pelan-pelan berubah menjadi teori kontrol. Yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau dulu kita berpikir bahwa anak itu sama, semuanya sama. Ternyata realitas atau kebutuhan kita atau anak-anak itu berbeda, satu dengan yang lain itu berbeda. Cara mengerjakannya pun berbeda, cara selesainya pun waktunya berbeda. Jadi kalau ada anak yang telat, maksudnya mengerjakan pekerjaannya, nanti kita akan tahu bagaimana mengatasinya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi sebenarnya setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda-beda. Jadi kita berubah untuk ke arah yang teori kontrol.
Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apapun pandangan orang lain tentang dunia, kita harus menghargainya, karena mereka mempunyai pandangan sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kita anak telat langsung kita hukum, kadang kita marahin ya, padahal itu bukan suatu kesalahan. Itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak telat itu pasti dia ada alasannya. Misalkan bangunnya siang, kenapa bangunnya siang? Mungkin malam begadang, kenapa begadang? Mama sakit, jadi saya nungguin. Kan bisa begitu ya Bu ya. Jadi kita harus mendengarkan anak. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Itu dulu, saya bisa mengontrol anak-anak. Mungkin kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya anak itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada saat rujukan itu gagal. Jadi kadang-kadang kita memaksa, ya Bu ya. Kalau sekarang itu teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bekerja sama, berkolaborasi dengan siswa untuk menciptakan konsensus. Di sini konsensus itu kesepakatan. Jadi kesepakatan dengan murid. Jadi murid tetap kita gunakan pendapatnya. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol model berpikir menang-menang. Kalau yang menang kalah kira-kira yang menang siapa ya Bu? Guru ya, guru. Iya. Biang ya Bu, biang ya. Sebenarnya yaitu kita itu harus yang teori kontrol berpikir menang. Anak juga menang. Kenapa menangnya di mana? Dia akan sadar apabila dia melakukan kesalahan, dia tidak malu karena dia kita tetap kita hargai, kita cari solusinya, dan solusi itu biasanya muncul dari anak itu sendiri. Kita hanya menuntut, memancing agar dia sadar, kemudian tumbuh motivasi intrinsik. Karena motivasi intrinsik itu sangat penting Bu. Kalau tidak ada motivasi intrinsik, semuanya itu akan dilakukan dengan embel-embel, mungkin karena ada imbalan, karena takut hukuman dan sebagainya. Jadi ya Bapak Ibu ya, kita lanjut. Masih semangat? Tetap semangat. Semangat, terima kasih. Ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman itu biasanya terkait dengan apa ya Bapak Ibu? Kalau hukuman Dan disiplin. ya. Salah ya. Bagaimana Pak Jono? Iya, yang dalam bentuk hukuman itu biasanya anak kurang disiplin. Kurang disiplin, Ya. betul. Contohnya tadi pacara. Pacara ya betul itu ya. Iya. Iya. Kita lihat bagaimana anak itu mendapat hukuman. Ini kita bicara dari sudut pandang anak ya Pak ya. Anak itu mendapat hukuman itu tiba-tiba, tidak terencana. Jadi anak itu tidak tahu nanti saya akan dihukum apa ya, gitu kan? Kadang lari atau berdiri kan tidak tahu. Itu anak tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari pihak guru. Anak hanya menerima saja. Betul nggak Bu? Pak? Iya betul. Kemudian anak sakit secara fisik, bisa juga oleh kata-kata. Iya. Kadang-kadang kita sedikit ini menyakiti anak-anak ya, maksudnya kata-kata menyindir atau bagaimana, ya
Kemudian ini tidak efektif karena berlaku atau berubah hanya jangka pendek. Iya. Hanya jangka waktu itu bisa jadi besok diulangi lagi, besok diulangi lagi. Kenapa? Karena mereka melakukannya karena motivasinya eksternal atau dari luar, bukan intrinsik ya. Jadi masih bisa melakukannya. Kemudian bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi itu hampir sama hukuman. Cuma kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati bersama. Misalnya antara guru dan murid sudah ada kesepakatan di kelas, kalau tidak membawa buku pelajaran silakan di luar, gitu kan ya. Kadang-kadang anak kebetulan tidak membawa, dia akan menerima konsekuensi itu. Memang dia tidak terpaksa, dia karena tahu, tapi tetap saja di dalam hatinya itu ada sedikit bodoh ya Bu ya. Iya, betul kan? Kemudian tidak nyaman, ya Pak ya, karena di luar kelas. Murid sudah tahu konsekuensinya jika dia melanggar. Iya, dengan sadar, Bu, saya tidak membawa, saya di luar ya. Kadang-kadang seperti itu ya, langsung mengucapkan. Ini juga sangat kurang efektif karena hanya berubah dalam jangka waktu pendek. Besok bisa diulangi lagi. Misalkan minggu depan atau kapan, karena itu tidak timbul dari dalam diri, karena timbulnya adalah eksternal ya. Kemudian restitusi. Restitusi ini adalah cara kita yang paling baik, yaitu guru berkolaborasi dengan siswa untuk menumbuhkan kesadaran sehingga muncul solusi dari diri siswa. Jadi di sini jika anak tidak membawa pelajaran, contohnya tidak membawa buku pelajaran, kita tanya, kenapa nak kau tidak membawa buku pelajaran padahal hari ini ada bahasa Indonesia? Iya Bu, saya tidak ganti tas misalnya, tidak sempat melihat jadwal. Kenapa tidak sempat? Misalkan dia membantu orang tua, atau pasti ada alasannya, atau dia menunggu adiknya, orang tuanya sedang pergi, bisa saja ya Bu ya. Jadi kita tetap mendengarkan anak, ya, tetap mendengarkan alasan anak agar anak itu tidak merasa minder, tidak merasa down mentalnya, karena ini apalagi di depan kelas nanti malu, ya. Itu akan terekam biasanya sampai tua, bahkan selama hidup. Coba Bapak Ibu diingat-ingat, adakah pengalaman buruk dari SD, SMP atau SMA yang masih diingat? Ada Bu. Ya Pak, silakan. Waktu saya SMP, saya main hujan-hujanan Bu. Kebetulan materi olahraganya bola voli. Bola voli saya tendang-tendang. Lalu dipanggil tuh, namanya Pak Ahmad, orang Ambon. Dipanggil Bapak. Saya gempel gitu. Iya. Sampai sekarang masih ingat Pak? Ingat gitu. Iya. Pelajar. Dan mungkin bahkan seumur hidup ya Pak? Iya. Iya, betul. Karena nggak sesuai fungsinya. Betul. Dari tangan dari kaki. Mungkin Pak ini ada pengalaman yang buruk. Jadi begitu ya Pak, Bu. Jadi kita, karena kita sudah mengalami itu ada pengalaman buruk yang tidak bisa dilupakan, kita sebagai guru jadi jangan mengulang kenangan itu ke anak. Berikan anak itu pengalaman yang menyenangkan. Iya, jadi dia akan mempunyai kenangan-kenangan yang menyenangkan untuk diingat. Itu ya Pak ya, Ibu ya, setuju ya Bu? Pak ya. Kemudian siswa dengan sadar akan berubah. Kalau kita mendengarkan anak, nanti anak merasa dihargai, ya. Dia tidak akan malu dengan teman karena dia derajatnya masih kita angkat tinggi, karena kita itu sebenarnya menghamba pada murid.
Jadi kita itu harus tetap murid itu nomor 1. Kemudian berubah untuk jangka panjang. Setelah dia merasa tidak malu, kita ajak bicara, nanti dia akan, oh iya Bu, ternyata begitu ya. Iya deh, saya akan berubah. Pasti seperti itu ya. Jadi nanti dia di dalam hatinya sudah timbul motivasi intrinsik. Iya, jadi kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah murid di dalam kelas menggunakan restitusi, jangan menggunakan hukuman ataupun konsekuensi. Ya, setidaknya dibatasin lah. Pelan-pelan kita berubah. Betul ya Bapak Ibu ya? Sedikit-sedikit. Terus terang saya juga sering melakukan itu. Kadang untuk menulis satu halaman ya Bu ya. Iya, kadang menulis satu halaman. Padahal itu juga saya pikir adalah hukuman yang positif, tapi ternyata itu juga kurang tepat ya. Kadang-kadang suruh menghafalkan rumus matematika, tujuannya juga bagus buat anak, tapi itu kalau bisa hukuman dan konsekuensi kita kurangi, kita beralih ke restitusi ya, karena kita sekarang adalah merdeka belajar. Ke restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Yang tadinya misalkan, ya Allah saya sudah salah, nanti dimarahin, terus dia minder, takut dan sebagainya. Tapi kita ajak bicara, kemudian tidak apa-apa, salah itu wajar. Kita nasihatin ya, tidak ada manusia yang sempurna, asalkan kamu bisa berubah. Jadikan kesalahan itu sebagai suatu pembelajaran. Itu kita ajak bicara. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi nanti solusinya dari siswa dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti anak akan sadar kalau itu perbuatan yang tidak baik dan kita harus menghargai orang lain. Ya Bapak Ibu, masih semangat? Semangat lanjut? Lanjut. Ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin lainnya, ya. Yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hukuman. Misalnya anak yang tadi dihukum pasti punya rasa sakit hati ya terhadap guru yang menghukum. Itu untuk menghindari itu. Jadi kita menggunakan restitusi agar tidak ada hubungan yang kurang harmonis atau kurang baik dengan guru. Kemudian restitusi adalah tawaran. Jadi kita menawarkan, mengajak bicara, kemudian nanti solusinya akan datang sendiri, tidak dipaksa. Jadi nanti kalau begitu kamu harusnya bagaimana? Pasti dia akan berpikir, ya, oh iya saya harusnya tidak boleh begitu ya Bu ya. Berarti saya tadi salah. Begitu. Jadi nanti anak itu akan berpikir dan mencari solusi sendiri. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya, untuk mengintrospeksi diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti ada beberapa kebutuhan dasar yang menjadi dasar melakukan suatu tindakan. Anak itu berbuat seperti itu kenapa? Pasti ada dasarnya atau alasannya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lanjut, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita memperbaiki karakter siswa, bukan kita melakukan tindakan. Tadi kamu salah, kamu harus begini. Kemudian restitusi menguatkan, betul Bu.
Restitusi akan menguatkan mental anak yang tadinya minder, down, jadi terangkat, ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang anak sudah berbuat salah malu, terus dia minder, ya, karena ada perasaan yang tidak nyaman pada diri siswa. Tapi kita mengangkat anak sehingga anak kembali ke teman-temannya itu dengan keadaan yang kuat karakternya. Tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ini ada disiplin. Mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dari Bapak Ibu? Monggo Pak Sola, Bu Tati. Disiplin bagaimana? Hubungannya dengan apa? Ya, ketaatan, aturan, betul, tata tertib. Kita kalau mendengar disiplin, pikiran kita udah hukuman, aturan, tata tertib, ya. Dan ternyata disiplin itu kalau menurut budaya kita itu betul sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan gitu. Namun sebenarnya kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Ya, artinya adalah belajar. Jadi di sini disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, belajar mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Apa tujuan mulia itu? Yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kita sebut nilai-nilai kebajikan universal. Kita udah dapat di baru ya Bu ya, saya juga dapatnya di sini. Nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita akan merubah pelan-pelan cara kita yang dulu mungkin kurang tepat, ya saya juga alami seperti itu ya Pak ya, karena kita kan tidak tahu ya Pak ya. Iya, jadi sekarang pelan-pelan kita rubah ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Sekarang nilai-nilai kebajikan itu yang dimaksud itu bagaimana? Nilai-nilai kebajikan yang universal yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari ras, agama, suku bangsa, dan juga bahasa dan latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang universal itu. Dan beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu muaranya kita ke sana, membentuk anak dengan karakter profil pelajar Pancasila. Sekarang masih ingat ya Bu, profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Apa aja ya Bu ya? Coba sebutkan aja, nggak apa-apa, kita sharing bersama. Ada gotong royong. Apalagi ya Bu? Beriman. Kemudian kreatif, ada kreatif. Ada lagunya. Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Itu satu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia.
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya Bu ya. Ya, itu ada 6 dimensi pelajar Pancasila. Kita tanamkan pada diri anak-anak ya Bu ya. Alhamdulillah saya sudah sedikit-sedikit menanamkan mereka setidaknya hafal dulu. Ya, kalau anak-anak sudah hafal, insya Allah akan pelan-pelan akan terbentuk beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu sudah kita tahu semua ya Bu ya. Menjalankan perintahnya dan sebagainya. Berkebinekaan global. Jadi menerima perbedaan yang ada, kebudayaan yang ada, dijadikan suatu kekuatan, bukan suatu perpecahan. Ya. Jadi dari suku apapun anak-anak bisa menerima dan bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Di sini gotong royong, yang dimaksud gotong royong di sini bukan hanya untuk gotong royong kebersihan, tapi di sini gotong royong untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, bisa dengan kerja kelompok, kemudian diskusi atau presentase ya, kemudian banyak gotong royong, tugas piket bersama, mandiri sudah jelas, anak tanpa kita suruh sudah mandiri, sudah begitu bel berbunyi anak sudah berbaris, kemudian sudah menyiapkan mau belajar tanpa disuruh sudah bersiap untuk membaca doa, membaca Asmaul Husna dan lain-lain. Kreatif, ya sudah. Kreatif itu menciptakan ide-ide baru, ya. Jadi kita mendorong anak-anak untuk kreatif. Dari proses pembelajaran kita menyajikan metode-metode yang menggalakkan anak supaya lebih berkreatif. Kemudian bernalar kritis. Jadi kritis terhadap informasi-informasi yang didapat. Jadi bisa mengolah informasi itu untuk menjadikan dia pembelajaran. Lanjut ya Bu. Masih semangat? Siap. Bekasi. Jaya. Bekasi. Keren. Bekasi. Keren. SDN kan dapat kelas 8. Dua. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Lanjut ya. Lanjut Bapak Ibu, kita lanjutkan. Tadi ada perilaku manusia. Ternyata perilaku manusia punya motivasi. Ada 3 motivasi. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, misalkan anak ke sekolah hari Senin menggunakan sepatu hitam. Kalau ditanya, "Nak, kamu hari Senin sepatunya hitam kenapa?" Kan jawaban anak macam-macam. Takut dihukum sama Pak Jono misalkan. Ada juga yang jawaban seperti itu ya Pak Bu ya. Berarti kalau jawaban seperti itu berarti dia mempunyai motivasinya dari ekstrinsik atau eksternal. Kalau jawabannya yang intrinsik itu kira-kira bagaimana jawabannya? Laksanakan kegiatan upacara. Iya, karena memang kegiatan upacara itu sepatunya harus hitam, jadi dia sadar. Jangan karena takut sama Pak Jono, takut sama Pak Amar. Iya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya ini bukan hanya untuk murid-murid saja, tapi juga untuk guru. Ini juga berlaku untuk kita semua. Contohnya misalnya Bapak Kepala Sekolah mengumumkan nanti kalau yang datangnya lebih dulu akan
dikasih misalkan penghargaan berupa uang misalnya 1 juta misalnya seperti itu ya. Bagaimana Ibu? Pasti kita berlomba-lomba. Nah itu kenapa yang tadinya berangkatnya siang kok tahu-tahu pagi, ya kan? Kenapa ada apa? Biar mendapat hadiah atau penghargaan. Nah itu bukan merupakan suatu motivasi yang kita harapkan. Itu motivasi prinsip. Giliran imbalannya sudah tidak ada, kembali lagi seperti semula. Jadi bukan itu ya. Jadi ini memang berlaku untuk baik murid dan juga guru, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dan kita mengakuinya nggak Bu? Pak? Betul, mengakuinya seperti upacara saja. Upacara kan ada yang datang telat, ada yang datang pagi, itu kan berbeda-beda. Dan kita kalau bertanya alasannya juga berbeda-beda. Ya Pak Bu ya. Lanjut kita ini yang menimbulkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik itu dia datang atau dia melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memang dia sudah sadar, jadi sudah motivasi intrinsik. Kalau sudah seperti ini, mau dikasih penghargaan ataupun tidak dikasih juga akan tetap datang pagi, akan tetap rajin. Iya betul. Paham ya Bu ya? Lanjut. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser ada 5. Ini berlaku untuk semua manusia. Jadi ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, nanti kalau misalkan murid itu bisa berbuat negatif. Contohnya kita bahas di slide selanjutnya, bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, rumah atau tempat tinggal, kesehatan dan perasaan aman. Misalkan kita lagi mengajar, tahu-tahu anak makan, kita langsung makan nanti ada waktunya istirahat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, padahal dia ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu dia mungkin tadi pagi tidak sarapan, jadi lapar. Jadi kita sebagai guru itu harus tahu kalau itu memang dia melakukannya karena dia harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Betul ya Bapak Ibu ya. Contoh lain misalnya kelas 1 sedang diajar lari-larian, gurunya pusing, suruh duduk masih aja lari-lari, akhirnya disuruh berdiri di depan. Padahal kalau guru yang mengerti kebutuhan dasar manusia, anak itu dia lari-larian berarti sedang bermain, berarti dia kebutuhan dasar untuk kesenangan itu tidak terpenuhi. Mungkin di rumah sama orang tuanya dikurung, dia dikekang. Jadi dia berusaha memenuhinya di kelas atau di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu ya, ternyata ilmu ini sangat berguna untuk kita di dalam sehari-hari melaksanakan kewajiban kita di kelas. Kemudian bertahan hidup itu sudah, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dalam kelompok. Kemudian menjadi bagian dari kelompok, terhubung dengan teman, keluarga dan pasangan hidup. Misalnya ada anak yang dia di kelas itu egonya tinggi sekali. Kita tanya kenapa? Karena mungkin dia tidak diterima di lingkungan atau kelompoknya. Saat bermain, kalau datang temennya bubar, tidak mau berteman. Jadi dia mencari atau melakukan kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan yang dia tidak terima karena dia dikucilkan dari temannya. Nah, kita sebagai guru harus bisa untuk menetralkan, ya. Jadi kalau ada murid-murid kita bermasalah di kelas, kita ganti dulu. Kita ajak bicara, kita ajak berdiskusi. Itu suatu perubahan ya Pak ya. Kita pelan-pelan saja mengubah diri kita, mindset kita dirubah pelan-pelan. Nanti kita laksanakan di kelas. Kemudian penguasaan ingin dianggap berharga, diakui atas prestasi, kemudian dihormati, merasa mampu dan memiliki harga diri. Kadang-kadang anak ada yang maunya menonjol. Iya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar yaitu penguasaan. Dia merasa maunya apa dia, gitu. Lanjut kebebasan, yaitu kemandirian, otonomi, suka mencoba hal baru dan tidak terpengaruh. Kadang-kadang ada anak yang maunya apa dicoba. Itu dia sedang memenuhi kebutuhannya yaitu kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, mencari kesenangan, bermain atau tertawa. Paham ya Bapak Ibu ya? Dilanjut ya. Ada 5 posisi kontrol guru di sini. Kita ada di kontrol yang mana biasanya itu? 1 itu penghukum. Jadi kita ada 5 kontrol, yang 1 penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu kata-kata ya, Bu ya. Ya, itu penghukum. Kemudian 2, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kalau tadi penghukum misalnya, lagi-lagi kamu yang terlambat, lagi-lagi kamu, setiap hari kamu, sekarang klik lapangan, ya Bu ya. Betul nggak Bu? Iya, itu penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu agak lembut. Jangan begitu, kenapa nak? Nanti kasihan bapak ibumu, misalnya seperti itu. Kalau kamu kelakuannya seperti itu, nanti orang tuamu malu. Jadi anak diambil hatinya, tapi dia down, merasa bersalah, bisa-bisa dia minder, betul, minder. Ya Allah, saya sudah membuat orang tua malu, begitu. Itu. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau mengajak. Jadi kita berperilaku seperti teman. Ayolah, jangan telat lagi. Bantu Bu Guru supaya Bu Guru tidak pusing, misalnya seperti itu. Ya, sekarang tidak apa-apa. Tapi biasanya murid seperti ini menghadapi guru yang sebagai teman, biasanya nanti juga dimaafin sama Bu Guru. Gitu, pikirannya seperti itu. Kadang-kadang ibu kan baik, jadi nanti pasti dimaafin. Itu juga kurang tepat. Kemudian yang keempat itu sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Ini berhubungan dengan biasanya konsekuensi. Kalau misalkan anak telat, oh iya nggak apa-apa. bagaimana? Nggak apa-apa Pak. Kok kamu telat lagi? Kamu sudah tahu kan kalau telat itu apa hukumannya atau konsekuensinya itu apa? Misalnya berdiri di depan. Itu berhubungan dengan kesepakatan atau konsekuensi. Ya. Kemudian yang kelima, ini yang kita harus dianjurkan. Ini yang paling baik ya, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seperti tadi diajak bicara, kemudian tidak dipojokkan, tetap kita hargai.
Misalnya kalau hari Senin dia memakai sepatu putih, ditanya, "Nah, kenapa kamu memakai sepatu putih?" Dia kan bisa misalkan, "Kemarin hujan Bu, sepatu saya basah." Nah, itu kan suatu alasan yang masuk akal ya. Iya. Kemudian kita ajak bicara, jangan begitu lagi ya Nak ya. Jadi apa solusinya kalau kayak gitu? Nanti anak kan bisa berpikir, berarti saya nyucinya jangan hari Minggu ya Bu. Bisa juga seperti itu, biar kering. Kan kita sepatu hitam cuma hari Senin. Iya, begitu ya Bu ya? Ya, lanjut ya. Jadi kita berusaha untuk menjadi manajer. Ya, manajer. Ini tadi masih berhubungan dengan posisi kontrol. Ada yang identitas gagal. Ini yang benar-benar membuat anak minder, karakternya menjadi lemah. Kemudian motivasinya bukan motivasi intrinsik. Ini yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Ini biasanya guru berbuat menghardik, ya, sampai menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya kan? Kemudian seperti tadi yang saya katakan, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum. Misalnya seperti itu. Itu penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, sehingga anak merasa bersalah, kemudian mentalnya bisa down, ya, kemudian minder bisa jadi. Nah, ini kontrol yang negatif, identitas gagal. Nanti anak akan merasa salah terus. Ya, kalau ini identitas positif, cuman masih menimbulkan motivasinya masih eksternal ya. Ini teman dan pemantau. Sebisa mungkin jangan kita gunakan 1, 2, 3, 4. Seminimal mungkin ya. Jadi kita gunakan yang manajer. Yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa yang membuat hal itu terjadi, kita ajak bicara. Lanjut ya Bu ya? Lanjut. Nah, di sini kita coba. Apakah Bapak Ibu ada di posisi mana? Coba kalau seperti ini, siapa yang mencoba? Ini posisi kontrolnya itu posisi apa? Apa penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira yang mana Bu? Pak? Bagaimana? Bagaimana merasa bersalah? Kita lihat, iya, pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu sudah memahami. Kita lanjut. Ya, ini yang penghukum, betul. Lanjut, satu lagi. Ini yang mana? Iya, kita lihat manajer. Jadi sebisa mungkin kita untuk menjadi manajer, jangan sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah, atau teman atau pemantau. Pemantau masih bisa dilakukan sekali-kali tidak apa-apa, karena itu konsekuensi dengan kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi untuk selama ini kan belum ada ya. Jadi kita di kelas itu mempunyai kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelasnya bisa bermacam-macam. Nanti kita buat antara guru dan siswa. Jadi apa yang diyakini di kelas untuk mendukung suasana kelas itu kondusif. Jadi kesepakatan kelas dibuat bersama antara guru dan siswa untuk membentuk lingkungan kelas yang kondusif, yang mendukung tumbuhnya budaya positif.
Ini kemarin kelas 5 sudah membentuk kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas sudah terbentuk, diantaranya menjalankan protokol kesehatan, menjalankan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang tadi saya coba untuk sekolah ya. Ini di kelas saya sudah berjalan. Saling menghormati dan menghargai, jujur dan disiplin, bekerja sama dalam kebaikan, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, dan semangat belajar. Ini nanti bisa dibuat di kelas masing-masing. Tidak usah langsung 7, tidak apa, 1 atau 2, tidak apa-apa, yang penting dijalankan benar. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ada restitusi tadi. Ini tahapannya. Cara menjalankan restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sebenarnya kita sering melakukan, cuma kita tidak tahu kalau itu memang ada teorinya. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita sudah menyelesaikan masalah, kita nanya kepada anak-anak tuh. Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita lihat menstabilkan identitas. Contohnya itu kita berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Jadi anak-anak, dulu juga pernah ya, berarti bukan saya aja. Anak akan terangkat. Kita bisa menyelesaikan ini, ya. Walaupun kamu bersalah, tapi kita akan coba menyelesaikan. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Misalkan ada yang berkata-kata orang tuanya, terus anaknya marah, itu kan hal yang wajar. Dia membela martabat orang tua. Itu justru kalau diem saja, malah dia tidak berusaha untuk mempertahankan harga dirinya. Tidak apa-apa, kita angkat. Kemudian, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi, berusaha untuk berpikir anak supaya menggali. Ternyata tadi yang saya lakukan itu ternyata tidak baik. Dan kita tidak melakukannya salah, itu tidak tadi kurang baik atau tidak baik. Kita bahasanya sama. Sebenarnya bahasanya berbeda, tapi tujuannya sama. Tadi kamu itu, perbuatan kamu itu salah, bukan seperti itu, tapi tadi perbuatan kamu itu kurang baik atau tidak baik. Itu dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini menyadarkan anak kalau tindakannya itu memang salah, tapi itu terucap dari anak itu sendiri. Jadi padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, berarti kamu masih lebih baik. Iya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kenapa kamu kok melakukan hal itu? Nanti dia akan bicara. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Termasuk adalah harga dirinya. Jadi Berli sebagai teman untuk kita berakting. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada. Jadi anak itu senang malahan. Kita kasih tahu malah jadi berminat. Ini ceritanya. Berli itu sewaktu saya mengajar, itu dia megang-megang pensilnya Kalista. Ternyata pensilnya Kalista, tempat pensilnya baru. Dipegang-pegang, Kalistanya tidak suka. Berlinya ditegur sama Kalista, jangan megang terus, kan dulu. Ternyata dia tersinggung dan marah. Itu ceritanya seperti itu, skenario-nya seperti itu, ya. Jadi kita bisa membuat anak skenario biar dia paham.
Jadi kalau tidak mau Mary bukan di sini. Ya. Jadi ingat tadi di kelas Mary berulang kali. Ya, salahnya tadi. Jadi kamu kalau marah-marah itu tergantung baik atau jadi semua orang berbiasa karena berbiasa seperti itu juga jadi manusia tidak sempurna punya ada kesalahan jadi hari ini yang penting dari ya, jadi sadar kalau itu pertanyaan udah baik, mesti sadar. Jadi, tadi kenapa marah-marah? Jadi kalau kita barisannya dengan kenapa? Yang kita bisa dapat. Terus, kamu lihat. Terus, kamu marah-marah. Kamu sadar nggak? Dewi sudah melakukan apa? Terus Dewi masih ada kesempatan dilakukan? Masih yang mana? Saya masih tidak sudah sadar kalau itu melanggar kesalahan Anda. Sekarang bagaimana solusinya dari mau minta maaf dong, harusnya tidak akan mengulangi masalah-masalah yang sama. Jadi mau melakukan itu mulai kapan? Mulai sekarang, ya. Jadi mulai sekarang mau berubah, tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Yang sudah jadi sudah sadar, semoga kedepannya Mary menjadi anak yang solehah, yang menghargai iman, yang bisa menjadi lebih baik ya, bergaul sama teman harus saling mengerti. Ya sudah, Mary boleh kembali ke kelas. Sekarang masih nggak? Ya, begitu ya Bu, Bapak. Jadi kita mengangkat anak yang berbuat salah, tetap menghargainya sehingga dia tidak merasa malu, tidak merasa dikucilkan, tidak minder. Dia akan kembali ke kelompoknya dengan bangga dan bahkan dengan karakter yang lebih kuat karena dia tadi berani untuk meminta maaf. Berarti dia bertanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita pelan-pelan merubah diri kita. Kita lanjut. Alhamdulillah kita sudah sampai ke penutup ya. Jadi untuk menerapkan budaya positif di sekolah, mari kita awali dari diri kita sendiri. Ya. Memahami 5 posisi kontrol hal-hal yang selama ini kita lakukan ternyata kurang tepat dan mulai sekarang kita rubah perlahan. Kan semuanya perlu proses, jadi tidak langsung instan. Jadi kita rubah pelan-pelan, berusaha untuk menyelesaikan permasalahan murid dengan menggunakan segitiga restitusi agar menimbulkan motivasi intrinsik pada diri murid. Kalau sudah ada motivasi intrinsik, jadi anak itu akan sadar dengan sendirinya. Seperti sampah di depannya tanpa kita suruh pun akan diambil dan dibuang. Dan sudah waktunya bel pasti anak-anak akan masuk kelas. Ya. Jadi tanpa kita teriak-teriak, tanpa kita suruh, mereka sudah sadar sendiri. Jadi itu yang diharapkan dengan
materi budaya positif ini. Jadi dengan budaya positif ini, kebiasaan-kebiasaan yang baik kita lakukan nanti akan menimbulkan atau menumbuhkan anak dengan berkarakter yang kuat dan juga berakhlak mulia. Sebagai guru kita harus terus untuk belajar dan mengupgradekan diri kita sehingga mengetahui perkembangan interaksi dalam dunia pendidikan. Jadi apa ternyata pendidikan itu berubah ya, berubah terus, melakukan inovasi terus ke arah yang lebih baik. Mari kita bergandeng tangan, bekerjasama, berkolaborasi dan berusaha untuk menjadi bagian dari perubahan dalam dunia pendidikan. Terwujudnya profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah sudah selesai. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Atau sudah paham ini materi seputar kita ya Pak Bu ya. Jadi kita tinggal hanya teori-teorinya aja. Cuma kita sebenarnya sudah melaksanakan. Bunganya sudah paham semua. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi deh. Bekasi keren. Bekasi keren. SDN Kaliurang Tengah 8 luar biasa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup acara pembebasan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Basuni, SPD MSI, Kepala Sekolah SD Negeri Kalibang Tengah 8, Kelurahan Kalibang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara. Menanggapi atau mengapresiasi kegiatan CGP calon guru penggerak yang dilaksanakan oleh guru saya, ya, pengajar dari Sekolah Dasar Negeri Kalibang Tengah 8, yaitu Ibu Haja Sumirahayu SPDSD, yang telah berkiprah dalam kegiatan calon guru penggerak. Kegiatan CGP yang telah dilaksanakan oleh Ibu Haja Sumirahayu SPDSD sangat baik sekali untuk menumbuh kembangkan kreativitas para siswa, untuk menumbuh kembangkan rekan-rekan kerjanya, untuk memotivasi rekan-rekan kerjanya dalam rangka meningkatkan kompetensi diri sebagai pengajar dan menumbuh kembangkan karakter didik para siswa di SD Negeri Kalibang Tengah 8 khususnya, dan umumnya di sekitaran Gugus 4 Kelurahan Kalibang Tengah. Mudah-mudahan tambah hari tambah banyak peserta CGP tersebut. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan aksi nyata saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.